Tema katekese kebangsaan kali ini adalah Pancasila sebagai dasar dan semangat dalam bernegara dan menggereja. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip. Pancasila merupakan dasar ideologi negara Indonesia yang memuat secara lengkap prinsip tentang bagaimana kita berelasi dengan Tuhan dan sesama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila ini, kita sebagai warga negara Indonesia menyatakan bahwa kita percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang disesuaikan dengan ajaran agama dan kepercayaan setiap orang. Selain itu, sila ini juga mengajak untuk saling menghormati antar umat beragama sehingga dapat tercipta kehidupan yang rukun. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memiliki makna bahwa kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga menyatakan bahwa semua keanekaragaman suku, bahasa, dan budaya menyatu dalam satu nama, yaitu Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini menyatakan bahwa dalam mengambil satu kesepakatan bersama, masyarakat Indonesia menggunakan metode musyawarah yang berhikmat. Masyarakat Indonesia dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Hikmat memampukan manusia mengambil keputusan dengan bijaksana. Keputusan yang diambil dengan bijak diharapkan akan menciptakan suasana yang sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini memiliki makna bahwa kita diminta untuk mengembangkan perbuatan luhur, menghormati hak-hak sesama, menjadi kewajiban sebagai warga negara agar tercipta keadilan bagi semua orang. Jika kita menarik benang merahnya, sila kedua sampai kelima meminta kita untuk saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara Indonesia. Kedamaian yang tercipta akan melahirkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Kesejahteraan juga menjadi salah satu tujuan agar dapat tercipta kerajaan Allah di dunia, terutama bagi orang yang lemah, miskin, dan menderita. Selaras dengan negara Indonesia, Gereja Katolik juga memiliki dasar hukum. Yesus mengatakan bahwa dasar dari segala hukum ialah kasih, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dalam 10 perintah Allah, ada perintah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan sesama. Dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 1-17. Sila pertama dalam Pancasila selaras dengan perintah Allah yang mengatur
hubungan manusia dengan Allah, yaitu jangan menyembah berhala dalam perintah pertama, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Perintah yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Dan perintah ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Sedangkan sila kedua sampai kelima sebenarnya selaras dengan perintah Allah yang keempat sampai yang ke-10, yaitu terkait dengan relasi manusia dengan sesamanya. Gereja Katolik memandang bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama, martabat yang sama. Semua manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kitab Kejadian bab 1 ayat 27. Oleh karena itu, Yesus memandang setiap manusia bukan sebagai sarana yang bisa diperalat seenaknya, tetapi sebagai suatu pribadi yang memiliki tujuan hidup sendiri dan martabatnya. Hal ini terlihat dalam segala tindakan Yesus yang selalu membantu orang tersingkir, lemah, dan menderita. Bahkan dia menyamakan diri dengan mereka. Ini adalah bentuk solidaritas Yesus kepada manusia. Yesus mau senasib dan sepenanggungan dengan manusia. Jika kita melihat sikap-sikap Yesus yang memandang setiap manusia, bahkan mereka yang tersingkir, sebagai suatu pribadi yang bermartabat, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa Yesus sangat menghargai hak asasi manusia. Kita sebagai umatnya pun diharapkan juga menghargai hak asasi dari sesama kita. Jika kita justru bertindak menyimpang dari tindakan yang dilakukan oleh Yesus, maka itu termasuk pelanggaran atas kemanusiaan. Pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran atas kemanusiaan bisa dikatakan sebagai penghinaan terhadap Sang Pencipta manusia. Itu bisa dibaca dalam Evangelii Gaudium nomor 213. Gereja Katolik kita tahu adalah gereja yang berpusat kepemimpinannya terletak pada Kristus. Kristus sebagai hikmat Allah, yang berarti gereja Katolik dipimpin oleh hikmat Allah. Hikmat Allah ini yang memampukan gereja masih bisa berdiri sampai sekarang. Rasul Paulus dalam suratnya menyatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dan mengutamakan kehendak Tuhan. Tulisnya dalam surat pada orang Roma bab 8 ayat 28. Melalui suratnya, Rasul Paulus ingin mengajak kita untuk hidup seturut kehendak Allah, yaitu demi keselamatan manusia. Saudara-saudari, berdasarkan uraian tersebut, kita bisa melihat bahwa ada benang merah antara Pancasila dengan hukum kasih dalam gereja Katolik. Kita bisa melihat bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia juga memuat nilai-nilai luhur Kristiani. Kita sebagai umat beriman diharapkan dapat mewujudkan buah-buah kebaikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan menggereja. Salah satu contoh perwujudan buah kebaikan Pancasila dalam kehidupan menggereja ialah kegiatan-kegiatan yang terjadi di paroki. Pada masa sekarang ini, baguslah ada banyak umat yang aktif mengikuti
kegiatan di paroki, ikut kursus kitab suci, kursus kata-ketik, menghadiri semua seminar kerohanian, kursus evangelisasi pribadi, namun masih kurang ada yang menutup diri, bahkan sama sekali tidak mau, tidak peduli, dan tidak berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Maka sebaiknya sebagai warga negara yang baik serta warga gereja yang aktif, hendaknya kita juga turut serta terlibat aktif dalam kehidupan praksis bernegara dan bermasyarakat. Hendaknya kita menjadi orang Katolik yang tidak pasif di lingkungan sekitar kita. Saudara-saudari, tidak lama lagi negara kita juga akan mengadakan pemilihan umum, pesta demokrasi. Hendaknya sebagai warga negara dan warga gereja, kita mampu memberikan suara kita dalam memilih para pemimpin bangsa ini. Pilihlah para pemimpin bangsa yang secara implisit memiliki nilai-nilai luhur Kristiani. Keterlibatan kita dalam memilih pemimpin bangsa juga menjadi bukti bahwa kita terlibat dalam memajukan kesejahteraan negara. Memilih pemimpin yang tepat akan menghadirkan kesejahteraan serta sukacita bagi seluruh warga negara. Dalam media ini, saya juga hendak mengajak saudara-saudari untuk berjalan bersama dengan pemerintah. Dalam hal ini, berjalan bersama berarti sebagai warga bangsa ini, kita tidak hanya diam saja jika pemerintah mengambil atau membuat suatu keputusan yang dianggap atau dipandang tidak mewakili suara rakyat. Akan tetapi dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 13 ayat 1 dan 7-7 menyatakan bahwa setiap orang hendaklah takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Lantas, barang siapa melawan pemerintah, maka artinya ia melawan ketetapan Allah. Karenanya jika seseorang berbuat baik, lebih baik dan sangat baik, maka ia tidak usah takut kepada pemerintah. Dalam hal ini berarti sebagai warga negara hendaknya mentaati setiap kebijakan yang dirancang dan dibentuk oleh pemerintah dengan catatan jika hal tersebut memang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat yang bersangkutan. Akan tetapi jika kebijakan yang dirancang dan dibentuk tidak sesuai dengan maksud kesejahteraan bersama dan kondisi masyarakat, hendaknya kita berani untuk menyuarakannya secara kritis dan bijaksana, sehingga segala kebijakan yang dirancang dan dibentuk dapat membawa kesejahteraan bagi warga negara dan keselamatan bagi negara juga. Sebab sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab, bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kita bersama, untuk kebaikan manusia, dan untuk kebaikan seluruh bangsa-bangsa.